Sorotan dunia Moto3 belum juga mereda sejak aksi luar biasa Veda Ega Pratama di Circuito de Jerez Angel Nieto. Start dari posisi ke-17, lalu finish di posisi ke-6. Itu saja sudah cukup untuk membuat banyak pihak terdiam. Bukan hanya penonton, bukan hanya komentator, tetapi juga para rival yang mulai sadar bahwa ada ancaman baru yang datang dari Indonesia. Namun, itu ternyata baru permulaan. Dan justru disinilah cerita sesungguhnya dimulai. Memasuki pekan balap berikutnya, Veda langsung membawa momentum itu ke sesi tes jelang Moto3 Prancis. Semua mata tertuju ke sana karena banyak yang penasaran apakah performa di Jerez hanya keberuntungan sesaat atau benar-benar pertanda lahirnya penantang baru. Dan jawabannya datang dengan sangat jelas. Veda kembali tampil mengesankan. Bukan hanya kompetitif, bukan hanya sekadar ikut bersaing, tetapi benar-benar dominan. Dalam sesi tes tersebut, ia berhasil melibas 7 rider sekaligus dan mencatatkan waktu tercepat. Ya, waktu tercepat. Sebuah hasil yang langsung membuat pedok gempar. Tim-tim besar mulai menoleh dengan serius. Nama Veda yang sebelumnya hanya dibicarakan sebagai rookie potensial, kini mulai disebut sebagai ancaman nyata. Tapi ini belum yang paling mengejutkan, karena reaksi paling kuat justru datang dari kubu KTM. Mereka terlihat terkejut, bahkan mulai menunjukkan kekhawatiran. Bukan tanpa alasan, karena performa Veda bukan lagi soal keberuntungan. Ini bukan hasil satu balapan, bukan ledakan sesaat, ini adalah konsistensi. Dan yang lebih berbahaya, grafiknya terus naik. Setiap seri, ia semakin matang. Setiap lap, ia semakin berani. Setiap duel, ia semakin tenang. Inilah yang membuat lawan mulai gelisah, karena pembalap cepat masih bisa dikejar. Tetapi pembalap cepat yang terus berkembang, itulah ancaman sesungguhnya. Dengan rasa percaya diri yang semakin tinggi, Veda pun tidak ragu menyampaikan targetnya untuk balapan berikutnya di Le Mans, Prancis. Ia ingin melangkah lebih jauh. Ia ingin hasil yang lebih besar. Saya mulai percaya diri karena bisa bersaing di barisan depan. Sekarang target saya tentu ingin meraih hasil yang lebih tinggi lagi. Kalimat itu bukan sekadar optimisme, bukan sekadar jawaban standar di depan media, tetapi refleksi nyata dari perkembangan yang ia rasakan sendiri. Status rookie yang dulu mungkin menjadi tekanan, kini berubah menjadi kekuatan. Ia tidak lagi datang untuk belajar semata. Ia datang untuk bertarung. Dan itu terasa jelas di setiap sesi, di setiap tikungan, di setiap keputusan yang ia ambil di lintasan. Tapi ini belum selesai, karena ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Di balik performa hebat itu, ada kerja besar yang tidak selalu terlihat kamera. Veda tidak lupa mengakui peran besar timnya bersama Honda Team Asia. Ia merasakan progres yang sangat signifikan dari seri ke seri. Tim bekerja luar biasa dan semuanya terasa makin mudah. Hasil di Jerez sangat berarti buat saya. Terima kasih untuk dukungan besar dari masyarakat Indonesia. Kalimat sederhana, tetapi sangat berarti. Karena ini membuktikan satu hal, bahwa perjalanan ini bukan perjuangan individu. Ini adalah kerja kolektif, kerja tim, kerja mekanik, kerja strategi. Dan juga dukungan besar dari tanah air, Indonesia. Tidak hanya menonton. Indonesia ikut mendorong dari belakang. Dan hasilnya mulai terlihat sangat jelas di klasemen. Saat ini, Veda masih kokoh sebagai pemimpin klasemen rookie terbaik Moto3 musim ini. Ia berhasil mengungguli rival-rival utamanya seperti Brian Uriarte dan Hakim Danish. Secara keseluruhan, Veda kini berada di posisi ke-6 klasemen dengan 37 poin. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pembalap berusia 17 tahun di musim debutnya. Sementara itu, Uriarte berada di posisi ke-9 dengan 28 poin, dan Hakim Danish harus tertahan di posisi ke-15 dengan 12 poin. Selisih ini bukan hanya angka, ini adalah pesan. Pesan bahwa Veda sedang memimpin pertarungan rookie dengan sangat meyakinkan. Namun, angka hanyalah sebagian cerita. Yang membuat Veda berbeda bukan hanya kecepatannya, tetapi cara ia meraih semuanya. Ia tidak hanya cepat, ia juga cerdas. Ia tahu kapan harus menyerang. Ia tahu kapan harus bertahan. Ia memahami ritme balapan, dan yang paling penting, ia berkembang dengan sangat cepat. Ini bukan kualitas biasa untuk seorang rookie. Ini adalah mental, calon pembalap besar. Dan sekarang semua mata tertuju pada seri berikutnya di Le Mans, Prancis. Sirkuit yang akan menjadi panggung pembuktian berikutnya. Apakah Veda mampu mengubah performa tes menjadi hasil nyata saat race? Ataukah tekanan dari tim-tim besar akan menjadi tantangan baru? Jawabannya akan segera datang. Tetapi satu hal sudah sangat pasti.
Veda Ega Pratama tidak lagi dipandang sebagai kejutan. Ia adalah ancaman nyata. Dan jika tren ini terus berlanjut, maka podium di Moto3 Prancis bukan lagi sekadar mimpi. Itu adalah target yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang benar-benar siap menghentikan Veda? Atau justru kita sedang menyaksikan awal lahirnya bintang besar berikutnya dari Indonesia? Raka Maheswara. Jujur setelah lihat performa Jerez lalu lanjut tes Le Mans seperti ini, rasanya sulit bilang itu cuma keberuntungan. Start dari posisi ke-17, lalu finish ke-6, lalu langsung jadi yang tercepat di sesi tes. Itu jelas tanda pembalap besar sedang naik. Ini bukan hoki satu race, ini konsistensi yang mulai menakutkan bagi rival-rivalnya. Pecel Lele GP. 7 rider dilibas dan langsung catat waktu tercepat. Ini Veda balapan apalagi buka warung, silakan ambil nomor antrean disalip satu-satu. KTM pasti mulai mikir keras, karena ancaman terbesar ternyata datang dari anak Indonesia yang awalnya diremehkan, Arvandra Prakoso. Yang paling berbahaya dari Veda sekarang bukan cuma cepat, tapi grafiknya naik terus. Pembalap cepat masih bisa dipelajari lawan, tapi pembalap yang tiap seri makin matang itu yang bikin panik. Dia makin tenang, makin presisi, dan makin percaya diri. Ini yang membuat tim-tim besar mulai menoleh serius. Sultan Dirgantara Le Mans nanti benar-benar jadi ujian besar. Kalau Veda bisa mengubah hasil tes jadi podium saat race, itu akan jadi statement yang sangat keras. Karena saat ini, dia sudah bukan sekadar rookie kejutan, tapi benar-benar ancaman nyata. Dan lawan pasti mulai sadar bahwa dia datang bukan untuk belajar lama. Bang Rem Sengkeram. Hakim Danish sekarang pasti kalau lihat timing screen, langsung batuk kecil. Selisih poin makin jauh, Veda makin kencang, dan tekanan makin besar. Ini bukan cuma soal kalah cepat, tapi soal momentum yang sudah pindah ke kubu Indonesia. Kalau Le Mans gagal lagi, suasananya bisa makin panas. Nayaka Pradipta. Saya suka sekali cara Veda bicara soal target. Tidak berlebihan, tapi jelas. Dia bilang ingin hasil yang lebih tinggi, dan itu terasa realistis, karena performanya memang mendukung. Ini beda dengan pembalap yang hanya penuh janji. Veda bicara berdasarkan hasil, bukan sekadar harapan kosong. Elvano Satyagraha. Yang sering dilupakan orang adalah peran besar tim Honda Tim Asia Motor tidak melaju sendiri. Ada mekanik, strategi, setup, dan kerja panjang di balik setiap hasil besar. Veda juga selalu mengakui itu, dan menurut saya, itu menunjukkan kedewasaan. Pembalap besar tahu bahwa kemenangan selalu lahir dari kerja kolektif nasi uduk pole position. Saya curiga mekanik KTM sekarang kalau lihat Veda lewat langsung bilang, jangan lagi, jangan lagi. Karena tiap race bukannya makin jauh, malah makin dekat ke podium. Ini rookie, tapi auranya seperti orang sudah hafal semua jalan pintas di paddock, Abimanyu Rangga. Posisi ke-6 klasemen keseluruhan di musim debut itu gila sih. Banyak rider butuh waktu panjangnya untuk konsisten masuk poin, tapi Veda langsung memimpin rookie standings dan bersaing di papan atas. Itu bukan pencapaian biasa. Itu tanda kalau Indonesia benar-benar punya prospek besar di Moto3. Dewa Satria Tama. Menurut saya yang paling penting dari semua ini adalah mental Veda. Dia tidak terlihat terburu-buru, tapi juga tidak pernah ragu saat kesempatan datang. Itu kombinasi yang sangat langka untuk pembalap muda. Kalau tren ini terus berjalan, podium di Le Mans bukan mimpi lagi. Bahkan kemenangan pertama bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan.